Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, langsung saja tema kita hari ini adalah The Shout. Artinya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Haleluya. Bukan ya, saudara. Garam bumi atau garam dunia. Yuk katakan garam dunia. Yuk lanjut saja. Lanjut slide berikutnya. Yuk kita baca ayatnya. Saudara 1, 2, 3. Oke, ulangi. Kita sudah sarapan? Oke, belum ada kecuali saya. Ayo, 1, 2, 3. Kamu. Bos. Tidak ada lagi apa saudara selain apa dibuang dan apa saudara pernah ngerti ada orang Kristen cuma jadi bahan omongan pernah tahu nggak? Jangan bilang saya sendiri. Saudara pernah ngerti nggak orang Kristen jadi cibiran? Saudara pernah ketemu nggak orang Kristen jadi bahan cercaan gibahan? Bukan karena hidup benar, tapi karena hidup ngaco. Ada? Mari jawab. Kesimpulannya ada. Ya kan? Saudara pernah ngerti ya? Orang Kristen pelayan Tuhan jadi gunjingan. Pernah dengar? Nggak ada punya telinga itu sini. Ada. Nah ini yang dimaksud saudara. Kalau garam itu menjadi tawar, cuma ada satu fungsinya, diinjek-injek. Nah, pertanda saudara, saudara percaya dan yakin bahwa garam bisa tawar? Ibu-ibu punya garam semua di rumah? Saya tanya sekarang, bisa tawar nggak garam? Ayo. Koalisi terpecah. 01, 02, 03, atau 04. Sudah selesai soalnya. Saudara pernah lihat, saudara pernah beli garam 1 bulan nggak dipakai, dan waktu saudara mau masak, saudara celupin jari saudara, dan waktu saudara tutulin di lidah saudara, dan rasanya tidak manis, tidak asin lagi. Ada? Tidak pernah masak lagi. Tetap asin. Pertanyaannya, kenapa ada ayat ini jika garam itu menjadi tawar? Ayo. Saudara mulai ke sini. Mari saya buat saudara tidak berhenti. Saudara, kalau saya membaca Alkitab itu Alkitab budaya Yahudi, sedikit ada Yunaninya, bahkan ada budaya Arabnya. Maka saudara kalau memahami ketika membaca Alkitab, jangan langsung ditarik kepada budaya Indonesia. Mengerti? Ya. Waktu itu garam bukan seperti ini modelnya saudara, bahkan mungkin garam bubuk. Saya percaya ini garam. Kalau nggak percaya boleh makan agak dijilat gitu ya. Saudara, dulu garam nggak seperti ini, daunnya garam nggak. Pada waktu itu orang kalau membutuhkan garam itu ada di laut mati. Nah, laut mati itu kadar garamnya tinggi. Saya pernah ke sana waktu saya renang, mencoba renang, saya nggak bisa renang, tetap nggak tenggelam juga. Karena kadar garamnya tinggi, kemampul. Buat disebut kemampul. Ya, pokoknya orang yang mendesak. Nah, pada waktu itu, yang dimaksud garam menjadi tawar, kalau nggak ada gunanya selain diinjak orang itu begini, Pak Ibu. Pada waktu itu, garam itu nempel di kerikil atau bebatuan-bebatuan kecil. Di waktu ada orang butuh garam, dia akan ambil batunya, dicelupin ke airnya akan dirasa asin, tapi pada akhirnya, garam atau kadar garam yang ada di batu itu mulai luntur. Oke, maka kadar garam yang ada di dalam batu itu ketika dicelupin ke air mulai luntur. Sisanya adalah batu. Dan sisa batu ini akan ditata begitu rapi untuk jalan. Dan kalau untuk jalan maka fungsinya satu. Apa saudara? Diinjek. Maka
ini muncul. Kalau garam nggak jadi asin, cuma satu, diinjek orang. Jadi kalau garam nggak punya rasa, buat apa? Kenyataannya saudara tidak bisa sekarang berpikir gini, loh aku tuku garam setahun, tak biarin tetap asin. Di rumah berarti ayatnya salah. Karena saudara membaca dalam konteks budaya Indonesia. Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nangkap nggak? Kenapa ayat ini ada? Puji Tuhan nggak nangkap. Bapak Ibunya coba. Nah, karena itu Tuhan ketika berkata kamu adalah garam, dia sedang ngomong gini, kamu punya identitas, katakan identitas. Kamu punya posisi dan keren banget ya. Kita nggak disebut garam Madura karena Yesus waktu itu nggak Madura. Kita disebut apa? Garam dunia. Jika garam ini berbicara tentang fungsionalitas, katakan fungsionalitas. Tahukah saudara, garam tidak akan pernah berfungsi ketika dia ada dalam kotaknya? Betul? Tidak akan pernah berfungsi ketika ada dalam botol. Garam tidak akan pernah berfungsi ketika dia ada di dapur dan tertutup rapi dengan kompresnya. Tapi garam akan berfungsi ketika misal ini kuah soto dan saudara mulai aduk-aduk dan celupin garamnya. Diaduk. Dan tahukah saudara, tapi saudara makan soto itu rasanya nikmat. Karena saudara bisa ngomong gitu, tawar, masakanmu hambar, kenapa? Karena mungkin nggak ada garam dalam kurangnya. Tapi kenapa kita bisa bilang makananmu enak? Karena ada garam yang masuk. Itu yang saya maksud bahwa garam tidak ada fungsinya kalau dia hanya berupa perongkolan. Dan waktu dia sudah tercampur dengan sayuran atau buah tertentu, maka tidak akan pernah orang menyebut lagi rasa garam di dalamnya. Betul? Apakah ibu-ibu ada yang masak dan ketika masak sop buntut, tiba-tiba suamimu ambil sendoknya dia dan menemukan garam perongkolan dan berkata, puji Tuhan. Ada? Itu mau membunuh suamimu. Dan suamimu putri. Garam ini akan larut. Itu namanya fungsi. Apa yang saudara pikirkan hari ini tentang kalimat yang Yesus katakan? Ketika kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita punya fungsi di mana kita berada dan orang berkata ini, memang ini Kristen. Memang ini orang Kristen. Mari saya masih KTP ke Jogja. Jadi kalau saya nyoblos, saya kerja. Saya dengan Pak RT-nya itu dekat. Depan rumah saya sama ustadznya itu dekat. Sampai ustadznya itu tiba-tiba saya bikin story. Jogja dulu ustadznya tiba-tiba WA saya. Hei, Pak Pendeta, tadi Jogja, Pak belum? Saya tadi lihat Pak Ustadz tuh. Lagi bersih-bersih galon. Tapi saya mau nyoblos dulu. Sangat baik. Bahkan ketika Pak Ustadz saya panggil dari Jogja, Pak Ustadznya itu mau ada acara Ausian di Kalimantan itu, dia kan nggak pernah keluar pulau ya. Tiba-tiba ketok pintu rumah saya dan di koper saya. Jadi Ustadz kemana-mana bawa koper yang pendeta. Memang sengaja saya pindah. Karena dia pulang pasti bawa oleh-oleh. Sampai hari ini hubungan kami baik. Ini yang saya maksud. Ketika saudara memarutkan diri, orang berkata begini, memang Kristen. Nah, saya cuma ingin share 2 poin aja. Supaya korbannya tidak panjang-panjang. Karena saya sudah khotbah yang ke-7 dari hari Jumat. Besok Senin saya masuk khotbah lagi di penjara situ. Supaya orang-orang di kanan saya ingin nyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Ya, itu arti yang paling dihindari di penjara adalah ku ingin tetap di sini. Nah, itu paling benci kalau saya nyanyi lagu Pak. Jangan nyanyi lagu ini Pak. Saya pengen nyanyi aku mau di sana Pak.
Ya, waktu saya khotbah di Nusa Kambangan, saya cuma kalau khotbah di penjara karena orang perkataan itu membutuhkan Tuhan dulu ya. Oleh kanan kirinya kami tidak tertekan betul. Maka yang pertama ketika kita berbicara garam, apa yang saya pikirkan? Ya, yang pertama, poinnya kedua itu apa? Masih batu pandai. Oke. Ini apa nih? Nah, yuk kita baca Markus pasal ke kelihatan ya? Oke. Ganti LED juga kelihatan bagus. Sudah saya kipas-kipas dulu. Sudah lagi tanda-tanda. Markus 9 ayat 15 baca 1, 2, 3. Garam itu baik, tetapi jika garam itu kehilangan apa? Ini terjemahan AYP, Alkitab yang terbuka. Ya, jadi Alkitab itu terjemahannya banyak. Terus, bagaimana? Kamu akan membuatnya asing lagi. Milikilah apa? Garam dalam dirimu dan berdamailah. Apa saudara? Saudara, maka yang pertama kata Alkitab, milikilah garam dalam dirimu. Maksudnya apa, saudara? Orang Kristen harus memiliki garam di dalam dirinya itu. Maksudnya kepiye? Apa kemana-mana di bawah garam? Ini yang Tuhan maksudkan begini ya. Ada kalimat belakangnya berdamailah satu dengan yang lain. Artinya ini, hidup yang bermanfaat. Katakan hidup bermanfaat. Kata milikilah garam dalam dirimu itu artinya gini. Berdamailah. Milikilah kesan positif. Punyalah sesuatu yang jadi berkat. Itu milikilah garam dalam diri. Jadi kekristenan kita ini selalu dituntut. Karena percayalah, kekristenan kita ini di atas rata-rata. Haleluya, kata amin. Sekarang boleh pakai kata amin. Ya, ibadah sudah selesai. Ya. Sekarang lihat, kita HI kekristenan kita dipandang dunia itu nilai plus. Maka lihat kalimat yang lucu. Wong Kristen kok nyolong. Benar enggak? Saya tanya. Sing tidak Kristen nyolong orang. Kok bilang banyak? Ada. Wong Kristen kok selingkuh. Apanya? Sing di luar Kristen sing selingkuh ada. Jangan ragu-ragu ngomong. Banyak ya banyak, sedikit. Ada. Yang paling aman apa? Ada. Wong Kristen kok hidupnya benar. Kalau istrinya kasar, suka mukul. Di luar Kristen ada nggak yang suka pukul? Wong Kristen nggak tanggung jawab. Wes de bojo kok gayane kaya wong ra ndek bojo. Petete ora kerja, wes satu esek, kaya umur kekek. Ensel pintu kata kita pamso. Hai pemalas. Naik turun toh, ensel pintu kan naik turun. Ya. Makanya belum nikah sih, naware belum cukup. Nikah itu kan bukan bicara kebutuhan sesuatu yang sudah isin, kocok salin. Saya itu nikah 30 tahun, tapi saya cari dengan muda, ya kan? Saya nikah 30 tahun, istri saya 25 tahun, ya kan? Jadi istri saya 6 tahun. Ya karena saya tahu kalau saya cari yang sama, bahaya. Kalau saya cari yang di bawah satu tunda, ya, bisa tetap awet nong gitu. Saudara, saya mau bilang begini, ada nggak di luar Kristen yang modelnya gitu? Kristen kok kuliah demo, ada nggak di luar Kristen yang hijau? Tapi kenapa ketika orang Kristen berbuat salah, bukan Anda yang serang, tapi kekristenan Anda? Karena dunia mengakui bahwa kekristenan punya nilai yang lebih daripada yang lain. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Maka yang pertama, hiduplah bermanfaat. Maka milikilah dalam dirimu, artinya gini, bermanfaatlah, berfaedahlah.
Apakah hidup kita bermanfaat? Buat orang lain, buat orang, buat anak, buat suami, buat istri, sudahkah bermanfaat? Saya punya beberapa anak rohani. Mari saya pelayanan di Sarana, saudara. Saya berangkat jam 5 pagi, saya misi camp di satu gereja namanya Gereja Utusan Pantekosta dari Ngawi, mereka selalu sering undang saya khotbah. Gerejanya cukup besar. Tahun 90-an terjadi kegerakan rohani hebat di gerejanya Komsel yang meledak. Kurang lebih satu lingkungan yang agamanya seberang itu ratusan dibaptis. Sehingga pendetanya itu terancam, namanya Pak Pendeta Bapak. Gerejanya cukup gede di lingkungan kampung. Saya jam 5 pagi sudah berangkat sampai Sarana jam 9. Jadi parkir, langsung lari. Pak Bambang bilang, nanti sesinya jam 10 Bapak. Jam 9 itu udah kumpul di aula. Saya baru mau makan, gak jadi. Dengan Sarana padat merayap, saudara. Nah, saya turun, saya ngisi sisi 1, sesi 2, pulang selesai jam 2. Saya pikir saya akan ikut sinergi sampai rumah saya jam 8 malam. Ya, memang tapi saya jemput anak saya dulu yang sekolah di kuliah di, ada 2 anak saya dari Mentawai yang kuliah di sana. Nah, satu kali anak saya dulu ya saya. Dan tolong buatin saya surat apa? Saya nggak bisa ujian. Kenapa? Belum bayar uang asrama. Waktu saudara, saya kaget waktu dia bilang belum bayar uang asrama. Saya harus bikin surat. Tapi Tuhan mungkin. Saya renungi ini. Baru baca ayat ini. Ayat tadi. Kalimat ini berkata begini. Tidak ada manfaatnya kalau kamu hidup untuk ilmu. Yang puas cuma kamu. Coba tanya aja. Dia belum bayar berapa? Saya tanya dia, belum bayar uang kuliah berapa? Uang asrama. Dia jawab sekian. Saya bilang begitu. Udah kirim mereka yang sekolah mana, nanti dia yang bayar. Saya bukan orang berkelimpahan, saudara. Tapi ketika Tuhan mau tolong orang, dia bisa pakai siapa saja. Boleh? Dia kirim mereka rekeningnya. Terus saya kirim. Saya bilang begini, kamu belajar yang sungguh-sungguh. Dia ambil perhotelan, yang satu ambil pariwisata. Yang satu pariwisata, yang satu kayaknya mata buka ya, atau apa gitu. Ada 3. Dia bukan sekolah teologi, cobanya fakultas Kristen. Ya akhirnya bisa ikut ujian. Senang sekali. Kebetulan kepala asrama itu penuh. Dan dia. Ya, dia pokoknya siap. Cerita kayak ini supaya ngomong apa? Kalau sudah kamu jadi berkat, nggak perlu ngusupin. Kalau mau jadi manfaat buat orang lain, nggak perlu ngomong kaya. Haleluya. Jadi kalau saudara kaya, puji Tuhan, ya kan? Tapi kalau saudara belum kaya tapi punya kemurahan hati, itu jempolan. Ya. Jempolan. Satu anak saya sekolah di Nusa sama. Saya datang ke PHK-nya. Kurang berapa saya? Sudah sering kita semuanya. Jadi setiap kali saya dapat berkat yang aktif kirim sekolah anak-anak saya. Karena saya bilang begini, mereka ini dititipin saya itu bongkokan, tahu bongkokannya. Pokoknya orang tuanya taunya, aku nggak ngerti Pak. Aku juga hidup susah Pak. Pokoknya mereka di sekolah. Saya lagi searching kuliah di. Saya kemarin berangkat ke Solo. Ada peresmian gereja kita di Solo. Ya, kami buka cabang di Solo. Ya. Terus puji Tuhan dapat tempat di Sian Restoran kedua. Dan ownernya itu teman baiknya Pak Arifin, sehingga ruangannya dipakai ruang 2-3 itu full untuk gereja, langsung dipasangin LED 2,5 kali 5 langsung sama owner.
Mereka cinta Tuhan. Ruangannya buat 400. Ruangan 3 sama untuk sekolah minggunya buat 400. Saya hadir ke sana dan saya ketemu anak saya. Wah, saya sangat bersyukur kalau hidup itu bisa bermanfaat. Kalau hidup saudara hanya untuk diri saudara, apa yang sudah dilakukan? Saya ke Solo, saya nanya-nanya kampus. Ada kampus yang murah, namanya UT. Universitas terbuka. 1 semesternya cuma 1,5 juta. Ikut sekolah kok, kuliah kok, TK di sana. Berarti 1 bulannya hanya 300 kan? Betul. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau jadi nggak bisa kuliah kamu di rumah, kuliah di UT. Yang penting kuliah. Itu namanya bermanfaat. Itu sudah ada kan? Saudara, kalau saudara tidak bisa bermanfaat dengan harta saudara, bermanfaatlah dengan hidup saudara. Kalau saudara belum bisa memberi dengan duit saudara di gereja ini, kasih untuk saudara. Doakan pemimpinmu, doakan gerejamu, haleluya. Kalau saudara tidak bisa kasih harta, mungkin saudara orang yang kalau doa 1 menit itu langsung babat ngantuk, kasih ide. Betul? Apa ya yang bisa tak pikir untuk gereja ini? Oh, saudara pinter dekor, kasih bondorin lah, apa, pokoknya pontoke, bagus itu. Kok idemu, tapi idemu yang normal. Kalau idemu tiba-tiba pemimpin ngocok, idemu aneh-aneh, ngosok gereja kayak akuarium, ya kan? Ya kan? Ini kan siwet apa-apa ya. Saudara kasih ide. Kalau doa saudara mudah bosan, siapa yang mudah bosan doa? Malamnya doa, anginnya besok pagi. Ya kan? Saudara bisa kasih ide. Haleluya. Kalau harta saudara nggak punya, saudara kasih tenaga. Haleluya. Kasih tenaga. Nek 4-4 orang duwe, orang gelem mati wae. Harta orang gelem, doa orang gelem, tenaga orang, ide orang, lu namanya ngopo saudara. Betul? Coba tuliskan diri. Saya tahu ini maksud Pak Pendeta itu kan. Saudara lihat, katakan bermanfaat. Ayo coba ayat selanjutnya, berikutnya. Ya baca dulu ya. Barang siapa saudara menyesatkan salah satu dari yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu saudara, kalau saudara baca milikilah garam, maka ayat atasnya itu tentang penyesatan. Kata menyesatkan berasal dari bahasa Yunani skandaliso. Katakan skandaliso. Skandaliso itu artinya gini loh. Saudara membuat jebakan yang sengaja supaya ketika orang lain lewat tersandung. Makanya ditutup dengan kalimat begini tadi. Berdamailah dengan orang lain, milikilah garam, karena kita sering ketemu orang yang skandaliso. Apa skandaliso? Sengaja membuat jebakan supaya orang lain terjatuh. Hari ini kalau saudara pengen temanmu terjatuh, saudara sedang skandaliso. Ya, saudara bukan orang yang membawa damai. Maka dalam hidup itu cuma ada 2 pilihan. Saudara pengen jadi peacemaker atau troublemaker. Apa bedanya peacemaker dan troublemaker? Sederhana saja. Kalau saudara itu peacemaker, temanmu lagi ngumpul, Anda datang, wih, mereka happy. Anda dipeluk, suwe lu, tak tunggu mau, ya. Wah, mereka nunggu. Tapi kalau saudara troublemaker, saudara dari kejauhan 1 kilo, temanmu pamit kabeh. Sorry, kira-kira seneng juga ya. Ya kan? Nek ngumpul, kancamu teko dan kowe pamit, pasti bermasalah. Dicari utang mengenai manusia mesti. Ya kan? Nah, sekarang itu yang pertama, katakan bermanfaat. Ya, slide berikutnya. Ya, baca quote ini. 1, 2, 3. Ketika hanya ada di dalam tempatnya, apa saudara? Garam sama sekali tidak ada.
Saudara, kalau saudara itu cuma di gereja, garam itu nggak bermanfaat. Betul, saudara? Ya? Yang saudara harus garami apa? Dunia. Salah satu fungsi garam apa? Mencegah pembusukan. Saya sudah keliling di kota-kota yang maaf yang kulitnya hitam, garam tetap putih. Dengan pernah ke Papua, pernah nggak lihat garam untuk putih? Jadi dia menyesuaikan kulit orang di sekitarnya. Enggak, standarnya itu tetap tidak goncang. Apakah di Afrika garamnya hitam tidak produk kencing? Enggak, ya tetap apa? Kalau Madura sing produk utang langsat aja aku kesana, garamnya tetap putih. Dan garamnya bisa memperbaiki. Itu bukan sampai. Katakan aku mau bermanfaat. Coba, hidupku mau bermanfaat. Sebelah yang bercanda. Setelah kita mau belajar dari satu anak, coba berikutnya. Saya lupa, ini buku saya yang ketiga ya. Saya sudah nulis 30 buku rohani, ini buku saya yang ketiga. Jadi saya nggak tahu di tahun 2012 saya tulis. Sudah lama ya, berarti sudah hampir 10 tahun. Ada satu anak di Cina, namanya Sanda. Anak ini umurnya 10 tahun. Anak yang umur 10 tahun ini, papanya sakit. Kemungkinan gejala stroke. Waktu tahu papanya sakit, mereka orang miskin, hidup di hutan. Anak ini harus kehilangan mamanya. Mamanya melarikan diri. Ini, bapak sakit, stroke. Orang miskin tinggal di gunung, anak 10 tahun, boleh meninggal. Karena nggak tahan dengan kemiskinan dan suaminya yang sakit. Waktu mamanya meninggal, anaknya yang 10 tahun punya tanggung jawab. Tiap pagi dia mandiin papanya, angkat papanya ke kamar mandi. Setelah itu dia masak pagi-pagi, masak apa dari daun-daunan yang diambil di sekitar hutan di mana dia tinggal, cari buah-buahan, suapin papanya. Setelah itu dia lari ke desa lain untuk sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, dia kadang-kadang cari daunan, cari umbi-umbian, sambil cari buah-buahan yang jalan dia lewati. Dia pulang, tidak lama pulang. Dia jadi kuli batu. 10 tahun, jadi kuli batu. Pulang sudah larut malam, dia mandiin bapaknya, dia masakin bapaknya lagi, dia suapin bapaknya. Bapaknya istirahat, dia belajar. Pagi bangun, mandiin bapaknya, angkat ke kamar mandi, dia suapin bapaknya, berangkat sekolah. Bertahun-tahun dia lakukan seorang diri. Satu kali ada wartawan yang tahu dan tereksposlah seorang anak kecil yang sangat kepada orang tua. Anak menghormati, taat, patuh. Maka pemerintah Cina mengadakan sembara dan memberikan penghargaan buat anak-anak. Salah satu yang dipanggil Sanda. Hari itu ada acara besar dan megah. Di bangku-bangku depan adalah pengusaha-pengusaha Cina yang terkenal. Orang-orang penting di pemerintahan dulu dapat. Disiarin di seluruh televisi Cina. Dan MC-nya tanya begini kepada Sandan yang diberikan penghargaan di Sandan. Kamu mau apa? Bapakmu diobati dokter terkenal. Rumahmu dibangun lebih baik. Kamu punya sekolah yang terbaik. Bapakmu ditangani atau kamu pindah di kota. Nanti ini. Mungkin waktu itu usianya sudah menginjak 12 tahun. Ada ini. Ditanya lagi MC-nya, kamu mau apa? Ambil mic-nya dan berkata,
pengen dipeluk mama. Kalau mama nggak mau merawat papa, biar aku yang rawat. Tapi mama Tuhan. Saya nulis 10 tahun lalu. Saya tulis ulang kisah ini, saya nangis. Gila ini, anak belasan tahun. Mengerti hidup yang bermanfaat walaupun kekurangan dan dalam tekanan. Dalam kondisi yang tidak nyaman, dia tetap masih mau tolong orang tuanya. Bahkan dia menunggu mamanya pulang. Itulah hidup yang bermanfaat. Gak usah nunggu sukses. Makanya saya selalu bilang, kalau ada jemaat bilang, Pak, doakan ya. Kalau saya sukses, saya bantu gereja. Malah saya gak doakan. Karena saya gak usah nunggu sukses. Kalau mau bantu dari sekarang. Betul gak? Gak bisa bantu duit, bantu ide. Kamu mau gereja kelemar. Ya kan? Dia disuruh pemimpinnya ngomongin bukan anak saya kecil kalau saya tanya. Terus saya tolong jadi kayaknya itu adalah kata yang memprotek diri sendiri satu supaya tidak dimarahi. Yang kedua, memprotektor sebenarnya dirinya dalam bos. Ya. Saudara jangan mengatakan kepada kita, katakan aku mau bermanfaat 10 tahun. Ya. Makanya kalau orang tuamu masih hidup, masih sehat, hormati. Mungkin orang tuamu bukan orang tua yang sempurna. Hargai. Saya bersyukur orang tua saya dikasih umur panjang. Bapak saya hari ini udah 75 tahun, masih sehat juga. Tidak pakai kacamata, baca Alkitab rajin. Masih kerja di panti rehabilitasi di Kandulan, di ada panti rehab narkoba. Bapak saya jadi salah satu orang yang jaga di sana. Beberapa kali gereja kami punya aksi sosial ke sana. Saya khotbah anak-anak panti rehab narkoba. Saya sendiri kurang ada stres. Ya kan, orang narkoba kalau dikotanya. Ya kan, agak gimana hari ya. Ya kan, sudah tepuk tangan. Mari. Jadi mati. Jadi kalau kalian, Anda, tempat ini, song leadernya bersemangat. Mari semangat. Nah, aku tahu itu. Tidak ada bedanya dengan yang ada di Bandung ya. Saya bela karena song leader itu kasihan. Sudah amat semua. Mari semangat. Karena rela. Bagaimana mau jadi manfaat? Yang kedua, cepat. Yang kedua. Ya. Kolose 4:6. Biarlah perkataanmu penuh kasih dibumbui dengan apa? Garam. Hambar. Dalam firman baru jangan hambar terus. Supaya kamu tahu bagaimana seharusnya apa saudara? Ini saudara. Dikatakan penuh kasih dibumbui dengan apa? Perkataan jangan hambar. Katakan jangan hambar. Karena jangan hambar. Kalau yang pertama tadi apa yang kita harus lakukan, hiduplah bermanfaat. Katakan aku mau bermanfaat. Yang kedua, perkataanmu bermanfaat. Katakan perkataanku bermanfaat. Perkataanmu jangan hambar. Terjemahan lain dikatakan dibumbui dengan garam. Artinya perkataan hambar itu apa? Kalimatmu konyol. Kalimatmu tidak jadi berkat. Kalimatmu pesimis. Orang hambar itu ngomong gini. Ya wes uripku yang ngene. Ya. Ngene. Itu paling hambar. Gimana? Punya masa depan? Ya mbok. Enggak tahu gitu. Mbokku ini mati nom. Bapakku mati nom. Ya aku nunggu lotre. Hambar. Ya. Mbok wong kere, Pak wong kere masa aku bisa diberkati, aku bisa kaya dari mana? Hambar. Pernah nggak ngomong hambar? Memang goblok. Itu hambar. Ya. Ada orang tua yang selalu mengucapkan kata-kata hambar buat anak-anaknya. Kasar, nakal, petik, kurang ajar. Anak nggak tahu diri. Anak suruh
suruh bapaknya, beli sari, kurang bawa trans, karena goblok. Awalnya apa? Suami nggak tahu diri, suami nggak tanggung jawab, ambal kata-katamu. Istri cerewet, harus tidur di satu rumah, dikata-katain, lemes, gak bertanggung jawab, dikata-katain. Itu hamba, Pak. Kalimat hamba itu kalimat yang tidak membangun, maka seharusnya perkataan kita ini jadi berkat. Haleluya. Hati-hati gunakan lambemu. Betul. Karena kata Alkitab, perkataan itu benih. Katakan benih. Saudara, kalau menanam benih kelengkeng, tumbuh buah kelengkeng, nanti kelengkengnya akan berbuah dan muncul durian, nyolong. Waktu saudara cemplungkan benih durian das, pohonnya bertumbuh dan buah yang muncul apa? Durian. Sama kata Alkitab, perkataan kita apa? Benih. Kalau saudara ngucapin yang enggak pas, yang enggak benar, berbuahnya apa? Juga benar. Ya saya SMA, umur 17 tahun, saya itu selalu tuangin kepala saya dalam nama Yesus. Kornel, kamu jadi orang pintar, jadi orang sukses, berhasil. Bahkan saya siap jadi hamba Tuhan dalam nama Yesus. Pandailah. Rumah bapak ibu saya itu zaman dulu ada ikat, ikat lemari gede gitu, sing ono kocone sing gede. Ya zaman bola itu, saya itu selalu bawa Alkitab saya di depan cermin. Suara dikasih Tuhan, tumbukku gitu. Anakku yo begini, ya, saya kuat banget depan kaca. Setiap pagi jam 4 saya sudah bangun, saya tumpahnya dalam nama Yesus berhasil. Jadilah Tuhan. Hari ini saya berdiri di depan saudara karena perkataan itu. Hari ini saya menyaksikan diri saya bisa khotbah di ribuan orang di depan saya kadang-kadang ini. Kalau dulu mungkin, nggak mungkin. Tapi buat saya, karena perkataan itu benar hari ini. Coba pegang mulutnya masing-masing. Pegang mulutnya, bukan mulut tetangganya. Kalau ambis loh. Baru nanti bilang kasih kapan. Ya. Mulutnya ya. Ngomong dalam nama Yesus. Ngomong dalam nama Yesus. Lambeku diberkati. Amin. Katakan benih. Kenapa saudara? Ya itu perkataan yang bermanfaat. Katakan perkataan yang bermanfaat. Karyawan kok orang mungkin. Ya, karena diucapkan terus ya. Ya kan? Suami kok lemes kan? Kok dipasangin mengingin itu buatmu karena apa? Hari ini perkataan kita ini benih. Jadi ngomonglah bermanfaat. Ada lagu lama yang bagus, Pak William kamu misalnya. Mulutku penuh apa? Dengan pujian. Istrimu masak gagal, ngomong enak nih. Dia akan semangat masak. Sekali masak gagal kok punya Yesus pray. Ya loh, enak nih tapi kasihan. Percayalah kalau istri itu dipuji, bukankah keinginan semua istri adalah dipuji pasangannya? Nanti ibu-ibu. Oh, gak ada amin, itu munafik tua. Orang kamu anda pakai baju, ya apa sih? Dulu kita murah. Itu ada benar. Ayo kalau ke toko baju, yang paling ribet apa? Kaum Hawa,
Laki-laki beli baju seneng, pas regane cocok, ambil pakai buang. Itu bapak-bapak. Tapi saya ketemu bapak-bapak yang agak unik. Suwi banget dari bapak-bapak ini agak lain. 1001. Wedok malah suwi banget melebihi. Ya kan? Istri-istri lain, Pak. Beli baju, cocok modelnya, orang ukurannya. Selisih 5.000, mudah. Ya kan? Cocok warnanya, kok orang cocok kalau penjualnya, mudah. Kita cilik orang wadah. Saudara apa? Kenapa? Waktu saudara pasti gak ingin apa? Dipuji suami itu. Kamar pas mutar-mutar. Makanya kalau saya itu pelayanan, saya bilang sama saya kasih waktu 10 menit ya, satu mobil. Saya kalau sudah klakson pertama, SP pertama, tik. Istri saya udah pakar. SP kedua berarti, tik. SP ketiga, tidak ada klakson, sudah pergi. Karena ini kalau udah dikata itu lain, Pak. Betul. Itu sampai terminnya di dan murid dan bosan bayimu. Itu seperti bisa ngomong, kan? Katakan aku mau bermanfaat. Hidupmu bermanfaat, amin saudara. Perkataanmu bermanfaat. Ini ayat yang terakhir. Haleluya. Katakan yang terakhir. Senang buat yang terakhir. Ya kan? Ayat yang terakhir senang. Tapi ayat yang terakhir belum tentu buat yang terakhir. Yakobus 1:26, 1-3. Jika seorang, yang pastor toh, 1-3. Jika seorang dan ketaatannya itu apa? Sia-sia. Jadi kalau saudara rajin sembahyang, rajin pelayanan, rajin ke gereja, rajin persembahan, rajin perpuluhan, nek ora iso jaga lambemu, kata Alkitab apa? Semuanya sia-sia. Kok aku tunggu sia-sia Pak? Sembahyang ini. Apa mana sembahyang? Mau tak sia-sia? Jadi saudara rajin semuanya dalam religiusmu, dalam ibadahmu, dalam kaitannya dengan Tuhan dan gereja, tapi gak iso jogo siji, Pak. Alkitab ngomong, Pak. Sia-sia. Makanya sekarang mulai mikir seperti Sokrates pernah berkata, kalau mau ngomong ada 3 salingan. Yang Anda omongan itu baik atau tidak. Nek ora apik ora usah diomongke. Yang kedua, Sokrates punya saringan namanya bermanfaat. Sing arep omongke bermanfaat apa ora? Nek ora bermanfaat ora usah diomongke. Sokrates pernah berkata saringan ketiga namanya bener. Sing mbok omongke iki bener ora? Nek ora bener ora usah diomongke. Kowe kok mesti iya aku yo sing mandani kali. Itu kebiasaan. Kebiasaan dari kita belum membaca sudah forward saja. Loh, kowe kok ngerti ini berkali? Aku yo cuma meneruskan no. Terus ngono dulu. Hari itu penyakit. Jadinya kalau itu saudara lakukan fitnah. Betul. Kowe kok ngerti hari ini? Yo aku tak ngerti bener. Tapi berpikir yang bener. Mikir. Makanya wanita itu berantemnya cuma 2 hal, Pak. 1, wanita itu berantem karena asumsi. Katakan asumsi. Tak pikir asumsi itu ini loh. Anda itu kalau punya teman 3 di sini selalu kayak ngomong bujuk ngakak. Nah, kowe nong gini. Kowe nong gini, anak kono koncong seluruh bakal. Kowe harus ngomongin aku kasar. Tapi bahaku. Sebenarnya itu namanya asumsi. Kamu belum tentu. Bagaimana ngomong drama Korea kok
Gila. Mereka lagi bahas film yang terbaru, bilang misalnya mereka sedang ngomongin sesuatu, saudara tersinggung, baper, akhirnya muncul asumsi. Nah, semua. Satu kali waktu saya melayani di Jogja, selesai ibadah itu bertanya tempatnya salaman. Ada jemaat perempuan ibu. Setelahnya nih, pamit sama saya. Pas saya itu mulai ke ini orang di sini. Mulai ke sana karena ada orang yang ngajak ngomong dan mau pamit juga. Aku bilang saya pamit ya, iya. Pastor, saya pamit ya. No, saya nggak mau pastor. Bagi WA. Pastor sekarang nggak senang sama saya. Oh, saya pamit pastor nggak? Nolak, nggak jawab. Tapi itu tak ngomongin itu yang biru sampai keberapa. Saya ketemu, saya minta maaf. Padahal aku sama. Contoh wander aku bukan ngomong sama Pak Andre itu, soalnya pastor, aku nggak boleh. Ulang masih ngomong ke sini, Pak Pendeta itu asumsi. Tapi perempuan itu berantem bukan cuma asumsi. Yang kedua namanya konsumsi. Konsumsi. Kalau saya khotbah di Jakarta, turun di luar doa berkata, gereja gede, mewah, mall. Saya masuk pantry-nya, mereka punya restorannya. Soalnya aku mau bahas tentang legalitas. Di restoran ada dua ibu berantem. Gara-gara konsumsi, gara-gara undangan saya itu berantem, beribadah. Gara-gara aku gak mau ngomong, pesennya ayam orang pengen orang pesen ayam kecap, ayam goreng berantem. Ini orang bersembahyang kok berantem di Jakarta. Magelang oleh kami cepat berakhir. Turun tua makan dengan sukacita. Masih banyak beras di sana. 50.000. Semangat. Ya, entek no. Jaga lidah. Haleluya. Amin. Jadi dua hal yang saya bagikan. Yang pertama, ketika kita bicara garam, kalau kita berbicara garam, jadilah orang yang hidupnya bermanfaat. Pak Ariadi saya masih kenal Bapak pakai, tapi namanya sekarang kita ya. Itali. Kan biasa pelatih bola itu kan di sini kan. PG, Pep Guardiola, ini kita nggak tahu namanya. Kita ragu kan. Yang kedua, hiduplah bermanfaat dalam perkataan. Saya minta puji D Pak Ariadi. Mari bagi perjuangan. Saya nanti akan tutup dengan sebuah kisah. Kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang setia, kau setia, kau mulia. Saya mau bertanya siapa yang hidup yang ingin bermanfaat dalam hidup saudara, dalam perkataan saudara. Amin. Saya tutup dengan satu kisah. Satu kisah yang terakhir di saya. Kau tunjukkan kasih satu dulu ya. Saudara, ada satu anak kecil memasuki pensel.
Kisah ini saya tulis di buku saya ke-30. Di pet-shop ini ada tulisan dijual anak anjing. Anak kecil yang naksir beli anjing ini tiba-tiba masuk pet-shop itu dan tanya kepada penjualnya, "Om, berapa yang satu harga seekor anjing?" Pemilik toko menjawab, "Sekitar 30 sampai 50 dolar." Musiknya kecil di bawah. Pemilik toko itu tersenyum lagi sambil tercium. Iya. Maka 5 anak anjing itu jalan mendatangi sang pemilik toko. Dalam perjalanan 5 anjing ini, ada anjing terakhir yang jalannya pincang dan lambat sekali. Yang lambat sudah sampai. Anak anjing ini tertinggal di belakang. Anak itu bertanya, "Oh, kenapa dengan anak anjing ini pada belakang?" Pemilik toko menjelaskan, "Oh ya, ada anjing yang sudah cacat sejak kecil karena kelainan di pinggul." Anak laki-laki didekatkan, "Bila jika kita berjalan begini, Om, aku mau beli anak anjing itu. Aku mau bayar penuh dengan seperti harga anak anjing yang normal. Kalau uangku kurang, kalau uangku cuma 23 dolar, tak cicil tiap hari sampai lunas." Dan penjual anjing berkata, "Oh, enggak usah. Anjing yang catat itu tak kasihkan kamu rawat penuh." Anak kecil ini mukanya jengkel marah dan berkata, "Aku mau bayar penuh anak anjing itu. Aku mau lunasi seperti anjing yang normal." Sang penjual anjing berkata, "Gak usah, tak kasih gratis." Dengan muka muram, sang anak kecil, "Om, coba om lihat saya." Dia angkat celananya dan berkata, "Om, aku juga cacat, Om. Aku kecil pernah jatuh dan kakiku diamputasi. Aku bukan anak yang normal. Tapi aku juga tidak mau dibeda-bedain." Penjual anjing ini masuk. Dan dia berkata kepada anak kecil, "Oke, aku sudah bertahun-tahun berjuang buat anak anjing yang cacat ini kepada Tuhan. Tuhan kirimkan Tuhan yang cocok untuk merawat anak anjing yang cacat ini. Dan Tuhan menjawab doaku. Apa aja? Kalau kamu mau beli dengan harga penuh, belilah. Aku yakin kamu adalah Tuhan yang cocok buat anaknya. Bukan aku." Wah, anak kecil bersuka cita. Aku sebut kisah ini di buku saya ke-30. Saya juga nangis. Saya kadang-kadang tulis buku itu sambil nangis. Gila ya Tuhan. Ini yang saya maksud bermanfaat. Mungkin saudara tidak berkecukupan, bukan orang yang hebat, bukan orang yang punya segalanya seperti anak cacat. Tapi coba boleh berpikir, apa yang bisa aku lakukan ya untuk pelayanan? Apa yang aku bisa lakukan untuk gereja? Apa yang bisa aku lakukan untuk anak-anakku? Apa yang bisa aku lakukan untuk keluargaku? Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau Tuhan sendiri kita. Anak kecil pulang dengan sukacita membawa anjingnya. Dan dia akan, "Wow, bisa aja." Apa saudara? Kalau hidupmu bermanfaat, bukan cuma saudara yang bersukacita, tapi dengan bahagia. Tuhan yang di surga itu bersukacita. Terutama buat Tuhan Yesus. Kasih setia. Angkat tangan kita sama-sama. Ya. Setia.
Dia aku Yesus kamu